Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi hati dan pikiran kami pada saat ini ya Tuhan, di dalam mendengarkan dan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur serta memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, ayat renungan kita diambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, yang membedakan manusia dengan Allah ialah kasih setia yang mereka miliki. Kasih setia yang dimiliki oleh manusia itu terbatas. Kasih setia yang dimiliki oleh manusia itu bisa diukur dan bisa sewaktu-waktu berubah sesuai dengan kondisi yang mereka alami. Tetapi kasih setia yang dimiliki oleh Allah itu adalah kekal, setia, sempurna, dan mampu menyertai manusia setiap saat ketika manusia itu datang berseru dan berserah kepadanya. Renungan pada hari ini diperhadapkan bagi kita yang sedang berada dalam kondisi ketakutan, dengan kondisi kebingungan, bahkan mengarah kepada situasi yang mampu mengombang-ambingkan iman kepercayaan kita. COVID-19 berada pada posisi teratas yang merajai tingkat ketakutan manusia atas penyakit yang melanda. Namun melalui COVID-19 ini juga timbul pertanyaan, apakah COVID-19 telah berhasil mengikis iman kepercayaan kita, atau mungkin membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Banyak orang, khususnya pemuda-pemuda, mencari cara bagaimana mengatasi pergumulan yang mereka alami. Dengan kepintaran, dengan akal budi yang mereka miliki, pengetahuan yang tinggi, mereka berusaha menciptakan teknologi, mereka berusaha menciptakan obat, mereka berusaha menciptakan hal-hal yang mampu meringankan atas penyakit itu sendiri. Akan tetapi bukan itu menjadi fokus kita, tetapi apakah dari usaha yang kita miliki, kita menyisipkan atau mungkin kita berada dalam genggaman penyertaan Allah. Semua yang kita miliki kita serahkan kepada Tuhan untuk disempurnakan olehnya. Bukan kita yang menyempurnakan, tetapi Allah yang menyempurnakan usaha itu, sehingga kita mencapai hal yang lebih luar biasa dari hal yang luar biasa. Tidak bisa kita sangkal bahwa korban COVID-19 begitu luar biasa. Bahkan beribu-ribu orang telah terjangkit penyakit ini, sehingga fokus manusia bukan lagi kepada Allah sebagai sumber penyerta, tetapi fokus manusia telah terbalik, bukan lagi kepada fokus God is my life, tetapi masker, hand sanitizer, ataupun social distance is my life. Hal yang dihimbau oleh pemerintah ataupun para medisnya bukanlah salah, tetapi apakah hal itu kita menyimpulkan kita digenggam oleh kekuatan yang datang daripada Allah? Karena hal yang lebih pintar bukan melalui manusia, tetapi hal yang lebih pintar, hikmah dan kebijaksanaan itu datang daripada Allah. Tetapi kami mengajak para pemuda, kami mengajak kita semua yang ada pada saat ini, pemuda Kristus yang memiliki semangat yang luar biasa, bukan hanya melalui fisik, bukan hanya melalui kepintaran, bukan hanya melalui pengetahuan, tetapi semangat imani yang pemuda pada saat ini diharapkan mampu menjadi teladan, diharapkan mampu menjadi pendobrak iman untuk mencapai hal yang Allah kehendaki. Seperti yang dikatakan di dalam ayat renungan kita pada saat ini, Allah menyediakan jalan keluar melalui ketakutan, melalui tingkat kestresan yang tinggi, melalui hal-hal yang membuat kita sesak, yang membuat kita merasa aku tidak mampu lagi oleh karena ekonomi, oleh karena pekerjaan yang tidak berjalan dengan lancar, oleh karena usaha ataupun hal-hal lain yang terhambat.
oleh COVID-19 itu bisa kita obati melalui firman Tuhan. Firman Tuhan dari dulu sampai sekarang masih sungguh luar biasa sebagai penawar jiwa, masih sungguh luar biasa sebagai penadam, masih sungguh luar biasa sebagai pemberi jawaban atas ketakutan, atas pencobaan yang kita alami pada saat ini. Apa buktinya? Bukti yang bisa kita ambil melalui firman Tuhan sebagai obat atas ketakutan kita pada saat ini, itu seperti diambil dari Mazmur 23 ayat 4, bahwa gadanya, tongkatnya akan menjadi perlindungan kita serta menjadi penghiburan kita bagi kita yang dalam kondisi ketakutan. Serta di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kepadanya, ialah sumber pemelihara hidup kita. Dan Ulangan 31 ayat 6, ia akan senantiasa menyertai kita, tidak akan membiarkan kita bahkan meninggalkan kita. Dan jikalau kita berada dalam kondisi yang lebih putus asa, saudara-saudara, Yesaya 40 ayat 29 mengatakan bahwa Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan penambahan semangat bagi kita, sehingga kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Bukan hanya itu saja, firman Tuhan memberi jawaban ketika kita masuk dalam penyakit itu sendiri. Ketika saudara kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri telah terserang oleh penyakit itu. Firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 30 ayat 17 menjadi penegasan bahwa Dia akan mendatangkan kesembuhan, bahkan mengobati luka-luka yang kita miliki pada saat ini. Firman Tuhan sungguh luar biasa menjadi obat, penenang, penyegar jiwa ketika kita berada dalam pencobaan-pencobaan. Allah mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan. Tetapi ketika kita mengandalkan ego kita, ketika kita mengandalkan pengetahuan kita, idealisme, kita akan mempertanyakan firman Tuhan menjadi perlindungan pada hari ini. Ketika hal itu terjadi, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang terjangkit. Apakah itu menandakan dia tidak mampu melampaui kekuatannya? Itu memiliki pemikiran yang salah atau mungkin terlalu dangkal. Kita bisa menilik kembali ketika orang itu terserang atau bahkan mencapai peninggalan, meninggal. Apakah memang hal itu menjadi kesalahan Allah atau menjadi kesalahan manusia itu sendiri? Pemerintah mengatakan social distancing, tetapi yang ia lakukan pergi, mudik, atau bahkan berada dalam kerumunan-kerumunan yang menciptakan dia mampu terserang oleh penyakit itu. Ketika peraturan kita langgar, akan ada buah dari pelanggaran itu. Ketika peraturan telah kita kesampingkan, kita harus mampu menerimanya dengan lapang dada tanpa mempertanyakan kenapa hal itu bisa terjadi kepada kita. Allah menghimbau kita untuk bertindak bijaksana. Allah menghimbau kita untuk hidup di dalam hikmat-Nya, bukan untuk hidup di dalam ego dan merasa pintar oleh karena apa yang kita anggap benar, bukan menurut Allah benar. Semua itu dari ayat-ayat yang telah kami sampaikan tadi, itu bukan fokusnya kepada manusia, saudara-saudara, tetapi fokusnya kepada Allah itu sendiri. Allah yang setia dan penuh kuasa. Dia menuntun kita untuk melampaui kesesakan, pencobaan, ketakutan yang kita alami. Dia memakai para medis, Dia memakai teknologi yang dibuat oleh manusia untuk menciptakan karya penyembuhan. Hanya Allah sebagai fokus dan hanya Allah lah tempat kita berserah. Kami rindu dan kami sungguh luar biasa merasakan ketenangan ketika Yesaya 30 ayat 18 mengatakan bahwa Allah sendiri menanti-nantikan hari di mana Dia akan menyatakan kasih setia kepada kita. Sungguh luar biasa. Allah menanti-nantikan, Ia menyatakan kasih setianya kepada kita. Dan di balik itu pasti ada sesuatu yang harus manusia perbuat, yaitu percaya, berserah, dan selalu bergumul bersama Dia di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dari kita, orang lain melihat bahwa Allah hidup. Sehingga dari kita, orang lain mendapatkan teladan.
orang lain hidup di dalam jalan kebenaran, bukan hidup melalui ego yang kita miliki oleh karena kepemudaan kita. Kiranya Roh Kudus menyempurnakannya di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman saja. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, karena Engkau masih menyertai di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh mempraktikkannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, sehingga kami tidak menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Dan kami boleh hidup di dalam hikmah dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Dan pencobaan-pencobaan itu bisa kami lampaui bersama Yesus saja. Di dalam nama Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur serta mohon. Amin.